Muhabbatul Rasul merupakan tim hadroh yang terdiri dari para pemuda pecinta sholawat yang berasal dari Jalan Sumatera 9. Tim hadroh Muhabbatul Rasul dipelopori oleh Pak Haji dan Bu Haji. Hingga sekarang tim hadroh Muhabbatul Rasul berjumlah 15 orang. Perihal gize, tim Muhabbatul Rasul disupport oleh Bu Indah, Bu Win, dan Bu Elis. Jadi penasaran kan sama tim hadroh ini? Yuk kenalan sama para pemain hadroh Muhabbatul Rasul. Ini Dava. Tahu nggak kepanjangan dari Dava? David dan Iva. Si Dava ini anaknya multi talent. Di hadroh apapun dia bisa pelajari. Dari memukul rebana, memukul darbuka, sampai memukul teman-teman. Enggak, bercanda. Dia itu memiliki jiwa seni di dalam tubuhnya yang sangat besar. Itu semua berkat doa dan bimbingan orang tuanya. Jadi, insya Allah nanti menjadi anak yang sukses. Kenalin, aku posisi terpenting di grup ini, yang biasa bikin orang-orang kaget karena pukulanku. Ya, hitung-hitung senam jantung. Namanya Wahyu, posisinya sebagai pemain jidor. Dia ini orangnya susah ditebak, kadang mood, kadang tidak. Biasanya kalau dia tidak mood, berarti ada masalah sama asmaranya. Jadi kalau udah ngomongin asmara, udahlah, gak ada lawan bro, hehehe. Tenang bro, diselamatin aja bro. Semoga hati kita lebih tenang, semoga mendapat syafaat ya bro. Beliau ini namanya Gus Wahab. Sabar dulu, jangan protes. Tahu nggak kenapa ada embel-embel Gus di depannya? Karena pada zaman dahulu, waktu kecil dia itu bernama Agus. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya diganti menjadi Wahab. Tapi karena lebih akrab aja, teman-teman memanggilnya dia Gus. Karena dia berposisi sebagai backing vokal di hadroh ini. Tapi dia punya job desk lain. Kalau di acara dangdutan, dia menjadi vokal utama malah. Katanya dangdutan bikin bergairah, bikin happy. Kalau hadroh kan tenang, santai gitu kan. Kalau dangdut, jogetin aja lah. Dia bernama Muhid. Mu ini singkatan dari Muhammad dan Hid adalah hidayah yang artinya petunjuk. Mungkin dia ini ikut hadrah karena sesuai dengan namanya yang artinya petunjuk Muhammad. Jadi dalam jiwanya sudah tertanam untuk bersolawat kepada nabinya. Mas Muhid ini posisi penabuh rebana nomor 2 di grup, berlaku sebagai bapak dan pengayom anak-anak dalam grup. Selalu bertindak dalam keadaan tenang, wis ta pokoknya sing tenang. Kalau ini Mas Sony, dia sebagai pemain rebana dan dia juga terkenal dengan tingkah komedinya. Bahkan dia lebih lucu dari Sule. Dia seorang koordinator dan dia mempunyai kodekan sendiri. Pastinya berbeda dengan yang lain. Dan uniknya, dia mempunyai password apabila dia kaget atau dikelitikin. Bahasanya, ya kalian tahu sendirilah apa yang biasa dia ucapkan. Mas Sony ini sebagai penghibur teman-teman dengan candaannya. Biar nggak serius-serius lah. Sebelum aku kenalin, ada yang tahu dia? Kenalin, dia Debun atau Fani. Dia juga pemukul rebana. Selain itu, dia terkenal tidak bisa diam dan ngomongnya tidak jelas karena terlalu cepat sambil tertawa. Istilahnya, kata teman-teman zaman sekarang, gak dirangkul sama Pak Purnomo ya. Alhamdulillah lur, hehehe. Selain itu, Debun ini orangnya giat dan selalu mudah menolong. Mantap kan lur? Sorry namanya. Dia punya banyak nama panggilan sampai bingung mau manggil yang mana. Dia juga masih member baru nih guys di grup Muhabbatul Rasul ini. Jadi wajar lah ya kalau masih sedikit memahami pukulan. Oh iya, dia orangnya juga terkenal komedian nih. Katanya sih masih ada saudara sama syukur si pelawak legendaris. Selain terkenal komedian, dia juga terkenal dengan nama Mbah Aki karena dia paham seputar batu aki. Jadi buat teman-teman yang punya batu aki, monggo bisa dicek oleh Mas Ansori asli atau bukannya. Yang penting jangan bawa batu gumuk ya. Jadi di grup ini banyak penghibur. Contohnya yang Mbah Aki ini. Salah Mas Ansori lur, maaf hehehe. Ini Rafli. Rafli ini juga sebagai penabur rebana. Tapi yang
yang terkenal dari Rafli ini pukulannya yang sangat kencang. Katanya cara untuk memiliki pukulan yang kencang adalah makan yang super banyak. Kalau bisa dibilang kayak gumuk lah kalau makan. Tapi hati-hati, pukulannya Rafli ini kalau dipukulkan ke temannya, bisa-bisa temannya masuk rumah sakit. Jadi jangan macem-macem lah sama si Rafli ini. Namanya Berlian Ari Aji Wijaya. Panggilan bekennya Mas Bar, tapi kalau di rumah dipanggil Aji. Dia orangnya cekatan dan tanggap dalam grup ini. Bisa dibilang dia ini juga sebagai tangan kanan si pendiri Mahabbatul Rasul. Posisinya sebagai pemain kenong, kadang juga merangkap backing vokal. Orangnya suka usil, ada aja tingkahnya. Apalagi kalau ngerjain si Vino. Tapi meski usil, orangnya ngangenin loh. Kalau yang ini namanya Rehan. Rehan ini baru ikut lagi karena di Hadro ini kisahnya seperti cinta lur, yang putus nyambung. Ikut, berhenti, ikut lagi. Tapi ya saya harap kalau bisa konsisten sih. Cita-cita sih masuk surga, tapi sholawatan ditunda-tunda. Kelas. Kenalin si kecil mungil dan berjiwa seni. Namanya Vino, posisinya sebagai penabuh kendang. Kalau dia udah main kendang dengan pukulan yang dikoplo, udahlah gak ada lawan. Sampai yang lain pingin joget bro. Tapi karena ini hadroh, jadi temen-temen jogetnya cuma bisa pakai jempol kaki, karena tangannya dipakai buat nabuh rebana. Oh iya, si Vino ini pernah masuk di radar Jember loh, karena keterampilannya. Kebetulan Vino ini anak yang berbakat di bidang seni musik. Tingkatkan terus ya Vino, berkembanglah dan jadikan orang tuamu bangga. Ini Budi. Perkenalkan, dia sebagai penabuh rebana. Ini bukan Budi Anduk yang pelawak itu, tapi ini Budi Sumatera. Dia terkenal penyayang keluarga, sampai-sampai dia bekerja untuk keluarga mulai pagi sampai menjelang malam. Wah, hebat ya. Apa gak capek mas? Hehehe. Tetap jaga kondisi tubuh ya. Di hadroh, pukulan rebana Mas Budi ini sebagai penyempurna pukulan yang lain. Perkenalkan, dia bernama Eka. Posisinya sebagai vokal. Tapi untuk saat ini suaranya tidak bisa konsisten atau bisa dibilang menurun. Tidak seperti dulu lagi. Dulu suaranya seperti Habib yang cetar. Ini karena faktor apa ya? Tapi masih oke lah, harus banyak dilatih lagi. Oh iya, selain itu, Eka ini orangnya agak kaku. Jadi, kalau ada masukan dari teman-teman maupun orang lain, harus bisa nerima ya, agar nantinya bisa berkembang dan lebih maju lagi. Semangat Mas Eka, banyak berlatih lagi untuk suaranya. Semoga semua ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan keunggulan dari Mas Eka ini, penyayang adiknya. Sip lur, utamakan keluarga ya. Dia Vicky. Di grup Hadro ini, dia sebagai vokal yang terkenal dengan suaranya yang merdu. Dia juga terkenal sebagai Kori. Tapi ingat, dia bukan Vicky Prasetyo yang omongannya gak jelas-jelas. Kalau ini Vicky Hadro Mahabbatul Rasul nih bos, senggol dong.